pendanaan yang jangka pendek dan ada pendanaan yang jangka menengah. Nggak urut, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Semuanya itu ada di sisi kanan atau kiri dari neraca kemarin? Mevi? Mevi tadi menjawab sisi apa tadi? Sisi mana Mevi? Sisi apa? Sisi aset atau sisi liabilitas dan ekuitas? Sisi liabilitas. Ya, benar. Ada di sisi liabilitas dan ekuitas ya. Jadi kita mempelajari semua jenis pendanaan yang ada di sisi liabilitas dan ekuitas. Nah, pendanaan yang akan kita pelajari hari ini adalah khusus untuk pendanaan jangka pendek. Oke, sebelum kita mulai, Anda bisa lihat di sini kita akan review materi dulu. Silahkan angkat tangan jika Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Kita masuk ke yang pertama. Review ya, kita review ya. Pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan antara pendanaan spontan dan tidak spontan. Silahkan ya. Kalau pendanaan spontan yaitu pendanaan jangkanya tidak memerlukan negosiasi, Bu. Terus sumber dana yang ikut berubah apabila aktivitas perusahaannya berubah. Dan waktunya tidak terlalu lama, sedangkan yang tidak spontan membutuhkan negosiasi dan waktunya memerlukan waktu yang lama. Oke, Nia, 100 untuk Nia. Terima kasih, Nia. Teman-teman yang lain juga masih ingat ya, ada yang spontan dan tidak spontan. Dari kata-katanya saja kita tahu kalau spontan itu langsung, tanpa negosiasi. Kalau tidak spontan itu berarti ada negosiasi. Oke, 100 untuk Nia. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Siapa yang mau jawab? Berikan contoh pendanaan spontan. Selain Nia. Bu. Silahkan, Riko. Hutang dagang, Bu. Hutang dagang, oke. Thank you, Riko. Ada lagi? Siapa yang mau kasih contoh lagi? Boleh selain Riko. Bu. Nurul? Bu. Ranisa. Oke, silahkan Ranisa. Hutang upah sama hutang pajak. Ya, hutang upah dan hutang pajak itu masuk dalam pendanaan spontan. Jadi 3 hal tersebut ya. Hutang dagang, hutang upah, dan hutang pajak. Siapa yang mau jawab nomor 3? Berikan contoh pendanaan tidak spontan. Hutang bank, Bu. Hutang bank, Messi. Hutang bank. Oke, hutang bank masuk contoh pendanaan tidak spontan karena harus negosiasi dengan tentunya bank ya untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Bank akan menganalisa apakah kita termasuk orang yang bankable istilahnya, layak didanai atau tidak layak didanai. Kalau kita tidak memiliki kinerja yang baik, tentu kita tidak akan didanai oleh bank karena nanti hutangnya akan macet seperti itu. Contoh lain pendanaan tidak spontan? Teman yang lain silahkan. Commercial paper, Bu. Commercial paper. Oke, siapa namanya? Mevi yang ini. Tadi Messi, sekarang Mevi. Oke, saya mengambil keaktifan dari review seperti ini ya, teman-teman ya. Mevi, oke. Benar, commercial paper. Ada lagi yang mau kasih pendanaan tidak spontan contohnya? Nadia? Bu. Apa, Nadia? Satu-satu. Nadia? Factoring, Bu. Factoring. Ada lagi? Muhammad Fikri Al-Malsevi. Silahkan. Pledging, Bu. Pledging. Oke, sudah ya, ada beberapa contoh. Sekarang kita masuk ke pengertian commercial paper. Ada yang masih ingat apa itu commercial paper? Ada, Bu. Ya, silahkan. Raisa commercial paper. Siapa yang jawab? Raisa ini. Ya, silahkan. Siapa yang jawab? Saya nggak kelihatan yang menjawab. Mevi, Bu. Mevi. Oh ya, Mevi. Silahkan, Mevi. Commercial paper yaitu suatu obligasi jangka pendek dengan jangka 2-270 hari. Itu waktu yang dikeluarkan oleh bank, Bu. Oke, dia dikeluarkan oleh bank, dia adalah jenis obligasi, tapi obligasinya jangka pendek. Artinya kalau obligasi ini bisa diperjualbelikan atau tidak, teman-teman? Bisa, Bu. Dia tanpa jaminan. Ya, dia bisa diperjualbelikan, bisa dipindahkan. Misalnya sekarang Mevi punya commercial paper, Mevi bisa jual itu ke Riko, Mevi bisa jual itu ke Ranisa, seperti itu ya. Jadi bisa berpindah tangan.
Ya, Bu. Pertanyaan terakhir, pledging dan factoring. Siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Oke, Nia lagi. Selain Nia, Nia udah dapat nilai? Selain Nia, ada yang mau jawab? Mevi, Bu. Mevi lagi. Mevi udah jawab juga. Yang lain? Yang lain? Ada yang mau jawab? Oke, tidak ada yang mau jawab. Oke, berarti yang lain menunggu untuk minggu depan dapat nilainya ya. Sekarang gilirannya ya. Oke, silahkan Nia. Apa bedanya pledging dan factoring? Kalau pledging itu sebagai jaminan untuk piutangnya digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek, Bu. Sedangkan factoring yaitu piutangnya dijual pada perusahaan anjak piutang, Bu. Oke, mana yang berpindah tangan berarti? Mana yang piutangnya berpindah tangan? Pledging atau factoring? Factoring, Bu. Factoring. Kalau pledging, piutangnya masih milik kita ya, hanya dijaminkan ke bank untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Kalau factoring, piutangnya nggak lagi milik kita, tapi kita jual ke perusahaan anjak piutang. Jadi seperti itu. Berapa besarnya kita bisa mendapatkan kredit dari pledging? Ada yang bisa jawab? 70 sampai 80%. Ya, benar. 70 sampai 80% kita bisa mendapatkan kredit dari nilainya pledging tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih untuk review materinya. Jadi setiap akan mulai sesi, saya akan review materi ya. Untuk itu kalian mohon pemahamannya dibaca lagi supaya nanti kita bisa lanjut-lanjut gitu, memahaminya lanjut-lanjut. Nah, hari ini saya akan masuk materi yang ketiga tentang biaya efektif pendanaan jangka pendek. Oke ya, biaya efektif pendanaan jangka pendek itu apa sih? Sebelum kita mengenalnya, kita tentu harus memahami dulu apa itu yang kita sebut dengan biaya efektif. Ada di handout ya, ada di handout. Saya juga kasihkan di sini sedikit pengertiannya, tapi mungkin nggak secara langsung. Biaya efektif ini pada dasarnya adalah, kalau kita definisikan, biaya efektif ini pada dasarnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan jangka pendek. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh pendanaan jangka pendek. Pertanyaan saya, untuk memperoleh pendanaan itu, kira-kira biaya apa saja sih yang diperlukan, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Ada yang punya ide? Fikri? Fikri mungkin punya ide. Jadi ini biaya efektif itu total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Nah, pertanyaannya, kira-kira biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendanaan jangka pendek ini? Fikri, ada ide? Nggak ada. Oke, yang lain ada yang punya ide? Kalau Anda mau cari pendanaan gitu, Anda harus mengeluarkan biaya apa saja kira-kira? Apa tadi contoh pendanaan? Contoh pendanaan itu hutang dagang, hutang pajak, hutang bank, apalagi commercial paper, pledging. Nah, untuk dapat pendanaan itu Anda harus mengeluarkan biaya apa? Gratis nggak pendanaan itu? Gratis nggak, teman-teman? Tentu nggak ada yang gratis ya, nggak ada yang gratis di dunia ini. Semuanya nggak ada yang gratis. Jadi otomatis itu nggak gratis. Jadi yang pertama yang harus kita keluarkan kalau kita mencari pendanaan, tentu kita harus mengeluarkan yang namanya biaya apa? Kalau kredit ke bank? Biaya admin. Apa yang harus Anda bayarkan? Bunga, benar nggak? Ya, bunga. Benar. Kita harus mengeluarkan biaya yang pertama kali, yang jelas komponen yang paling besar adalah kita harus mengeluarkan bunga. Bunga istilahnya dalam bahasa Inggris kita sering sebut dengan interest rate, ya, interest rate. Jadi kita harus mengeluarkan bunga. Bunga tersebut dihitung dengan berbagai macam cara. Ada bank yang meminta bunganya dibayarkan di depan. Jadi ketika Anda kredit, maka Anda bayar bunga duluan.
Ada bank yang meminta bunganya dibayar di belakang. Artinya apa? Ketika kredit, maka bunganya bisa dibayar di akhir periode bersama pokok pinjamannya. Selain itu, selain bunga, ya yang pertama itu bunga, selain bunga ada biaya lain-lain yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya apa? Yang pertama, biaya transaksi. Kalau ada ya, jadi biaya transaksi. Biasanya disebutkan di situ, biaya pengelolaan data atau biaya apa, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan biaya yang sebenarnya bukan biaya, tapi dia sebenarnya harus dikeluarkan juga oleh perusahaan yang namanya adalah saldo minimal. Saldo minimal atau kita sebut dengan compensating balance. Ini minggu lalu juga pernah ya, ada di materi ya. Ada namanya saldo minimal atau compensating balance. Itu apa saldo minimal atau compensating balance? Saldo minimal adalah saldo yang diblokir oleh bank sebagai jaminan keamanan. Jadi saldo itu atau tabungan minimal yang diblokir oleh bank sebagai jaminan keamanan. Oke, sampai sini teman-teman paham apa itu biaya efektif? Jadi saya sengaja tidak menuliskan di sini definisinya. Tolong Anda definisikan sendiri dengan catatan Anda. Biaya efektif itu total biaya yang seluruhnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Nah, biaya-biaya tersebut terdiri dari apa saja? Biaya bunga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ada biaya transaksi. Kemudian yang ketiga, mungkin ada yang disebut dengan compensating balance atau saldo minimal. Nah, biaya-biaya tersebut, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Nah, biaya-biaya tersebut ya, biaya-biaya tersebut tentu akan dihitung nantinya dalam komponen biaya efektif gitu. Jadi biaya-biaya yang tadi, biaya transaksi, biaya bunga, compensating balance itu akan dihitung dalam yang namanya biaya efektif. Biaya efektif itu total biaya yang dikeluarkan berapa sih perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Nah, kita akan menghitung bagaimana biaya efektif itu dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi ada beberapa jenis biaya efektif. Yang pertama adalah yang disebut dengan metode simple interest. Jadi penghitungan biaya efektif dengan metode simple interest ini, peminjam menerima pinjaman sejumlah tertentu, jadi dapat pinjaman dari bank atau dari pihak lain sejumlah tertentu, dan membayar pokok dan bunganya pada saat jatuh tempo. Jadi bunga dan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Oke, jadi kapan dibayarkannya? Di awal atau di akhir? Bunga dan pokoknya? Kalau saat jatuh tempo dibayarkannya di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Di akhir, Bu. Di akhir, benar. Di akhir ya. Itu yang pertama, namanya metode simple interest. Jadi bunga dan pokok dibayarkan di akhir periode. Metode yang kedua yang kita sebut dengan metode discount interest. Kalau metode discount interest ini, apa? Kalau metode discount interest ini, bunganya dibayar di mana? Di muka, Bu. Nah, bedanya bunganya dibayar di muka pada saat kredit diterima. Sehingga peminjam menerima pinjaman lebih kecil dari yang tertera di perjanjian. Kayak gitu. Oke, jadi misalnya katakanlah kalau Anda punya perusahaan A. Perusahaan A meminjam 100 juta ke bank. Ya, 100 juta ke bank. Bunganya 10%. Berarti bunganya berapa? Saya kasih contoh di sini. Contoh. Ya, contoh. Perusahaan A meminjam 100 juta ke bank dengan bunga 10% per tahun selama 6 bulan. Kayak gitu ya contohnya ya. Maka kita lihat,
Kalau dengan metode simple interest, gimana? Kalau dengan metode simple interest, A akan mengembalikan pinjaman dalam waktu 6 bulan sebesar berapa? Besarnya berapa? Kalau A meminjam 100 juta ke bank dengan bunga 10% per tahun selama 6 bulan, maka A akan mengembalikan pinjaman besarnya berapa pinjamannya? 6 juta. 60. 100 juta ditambah bunga, ya kan? Bunganya berapa? 10%. Bunganya adalah 10%. Tapi di sini kan hanya 6 bulan ya. 100 juta selama 6 bulan berarti kalau 10% per tahun ditambah 5% ya. bunga sebesar 10% kali 100 juta kali 6 per 12. 12. Gitu kan ya? Berarti sama dengan mengembalikan bunga sebesar 5 juta. Ya, itu kalau simple interest ya. Jadi A mengembalikan pinjaman dalam waktu 6 bulan sebesar 100 juta ditambah bunganya sebesar 5 juta. Kalau metode diskon interest, gimana? Caranya sama. A dikali membayar bunga di awal sebesar berapa? 5 juta. 5 juta. Dan membawa pulang uang sebesar 95 juta. benar, 95 juta. Kenapa 95 juta? Karena bunga dibayar 100 di awal. juta dikurangi dengan bunga sebesar 5 juta, gitu kan ya? Dan mengembalikan pinjaman sebesar berapa? Dia mengembalikan pinjamannya 95 juta atau 100 juta? 100, Bu. 100 juta tetap. Pinjamannya tetap 100 juta 6 bulan yang akan datang. Nah, ini bedanya. Kalau metode simple interest, uang yang Anda bawa pulang utuh. Besarnya berapa? 100 juta. Kalau metode diskon interest, yang dibawa pulang uangnya sudah berkurang dengan bunganya, yaitu pinjaman dikurangi dengan bunga. Dalam hal ini adalah 95 juta. Otomatis untuk metode diskon interest, otomatis uang yang Anda bawa pulang lebih kecil daripada metode yang simple interest. Bisa dipahami ya perbedaan keduanya ya? Nah itu cara menghitungnya beda-beda. Jadi kalau Anda hutang ke bank, Anda harus tanya, ini dihitungnya dengan metode simple atau diskon? Kalau simple berarti Anda bayar bunganya di akhir. Kalau diskon berarti Anda bayar bunganya di awal. Untuk peminjam, mana yang lebih menguntungkan? Yang simple, Bu. Kenapa Restu? Karena pas di awal tuh kita lebih banyak dapatnya, Bu. Ya, daripada benar. yang diskon. Ya, benar. Logikanya seperti itu. Karena di awal kita sudah memperoleh uang yang lebih besar dibandingkan dengan yang diskon ya. Jadi otomatis kita memiliki kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk usaha yang lebih banyak, gitu ya. Kalau dari kacamata ya udah nanti lagi. Jadi yang kedua adalah metode apa tadi? Mohon maaf ada gangguan sedikit. Diskon. Kalau diskon siapa yang untung untuk metode diskon? Peminjam atau pihak bank? Bank. Kenapa bank? Karena dibayar bunga lebih awal, Bu. Ya, artinya kalau dibayar bunga di awal apa untungnya buat bank? Ada jaminannya, Bu. Ada jaminannya, lebih aman gitu ya. Jadi paling nggak sudah sebagian dari uang bank itu sudah aman, sudah tertagih gitu. Jadi dia sudah bisa menggunakan uang tersebut untuk misalnya menyalurkan kredit yang lain atau membayar gaji dan lain sebagainya. Oke, jadi kalian udah kenal ya metode simple dan metode diskon. Metode satu lagi yang ada yang disebut dengan metode at interest. Metode at interest ini pokok pinjaman dan bunga nominal dibayarkan dengan jumlah yang sama setiap bulan, ya, setiap periode bukan setiap bulan, dengan menggunakan konsep time value of money dan IRR. Nah, metode at in interest ini juga dikenal dengan nama
anuitas. Anuitas, sudah pernah kenal ya anuitas pasti ya di pertemuan di MK1 ya. Masih ingat? Nah, nanti kita ulangi lagi. Metode add-in interest ini kita gunakan untuk pertemuan besok minggu depan, yaitu untuk term loan dan leasing. Untuk term loan dan leasing. Jadi untuk pendanaan jangka pendek ini kita masih fokus ke simple interest dan discount interest. Nah, itu ya teman-teman ya perbedaannya. Nah, ada lagi yang disebut dengan compensating balance. Tadi saya sudah jelaskan, ada yang disebut dengan compensating balance. Compensating balance tadi masih ingat apa? Saldo minimal, Bu. Saldo minimal, Riko. Terima kasih, Riko. Jadi kita contohkan, Riko, sekarang. Kalau misalnya bank mensyaratkan saldo minimal. Bank meminta saldo minimal. Jadi saldo minimal yang harus disediakan adalah sebesar 10% dari contoh yang tadi. Saldo minimalnya adalah sebesar 10%. Artinya apa ini? Harus ada perusahaan A harus memiliki tabungan ya sebesar 10% dari hutangnya, yaitu nilainya berarti 10 juta yang diblokir oleh bank dan tidak bisa digunakan. Nah, kalau kayak gitu logikanya, kalau kita hutang 100 juta, bayar bunga 10%, dan menyediakan saldo minimal 10%. Untuk metode simple interest, berapa uang yang bisa kita gunakan? Atau kita bawa pulang? Atau untuk usaha? 100, Bu. Berapa? 100. Ada saldo minimalnya? 900. 900 gede banget. 85 juta, Bu. Kalau simple interest? Kalau simple interest yang bisa kita bawa pulang dengan saldo minimal ya, saya tulis di sini dengan saldo minimal. Kalau misalnya kita simple interest, berarti kan kita tadi bawa pulang kan 100 juta, ya kan? 100 juta, bunganya dibayar di akhir. Berarti kita kurangi lagi dengan deposito kita sebesar 10 juta. Berarti kita bisa bawa pulang sebesar 90 juta. Kayak gitu, kalau ada saldo minimalnya. Jadi saldo minimal adalah 10 juta ini ya. Dengan saldo minimal saya nulisnya yang saya rapikan saja, nanti kalian bingung. Dengan saldo minimal, dengan syarat saldo minimal, maka cash tersedia adalah sebesar 100 juta dikurang 10 juta, 90 juta. Kalau diskon interest, berapa kira-kira cash tersedianya dengan saldo minimal? 85, Bu. 85. Tinggal berapa tadi? 85. Iya, benar. Dengan saldo minimal, cash tersedia adalah sama dengan 100 juta dikurang bunga di awal 5 juta, ya kan? Dikurang lagi dengan saldo minimal sebesar berapa? 10 juta. 10. Tinggal kita punya bawa uang sebesar 85. Ya. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau Anda pinjam uang ke bank, Anda harus perhatikan syarat-syaratnya. Ada yang namanya bunga minimal, ya ada yang namanya sistem pembayaran bunga, apakah itu simple dan diskon, ada juga saldo minimal. Kalau ada syarat saldo minimal, otomatis uang tersebut tidak bisa Anda gunakan ya, yang menjadi syarat saldo minimal. Jadi pada dasarnya, efektivitasnya, uang yang bisa Anda gunakan untuk usaha, untuk mendanai perusahaan Anda, hanya sisanya sebesar pinjaman dikurangi dengan saldo minimal. Begitu juga untuk diskon interest, ya berarti pinjaman dikurangi saldo minimal, dikurangi lagi dengan bunga yang harus dibayarkan, karena bunganya dibayarkan di depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke metode yang pertama yang kita sebut dengan metode simple interest. Ini ya metodenya, penghitungannya ya. Jadi ada dua cara, yaitu dengan compensating balance dan tanpa compensating balance ya. Kalau tanpa compensating balance, kita pakai R. R di sini adalah tingkat bunga dengan perjanjian kredit, itu bentuknya persen. Kemudian ada M. M ini adalah 360 dibagi dengan periode pinjaman. Nanti kita cobain ya. Kemudian kalau ada compensating balance, kita tidak pakai lagi R, tapi kita pakai bunga nominal.
Jadi bunga nominal ini bedanya apa? Kalau bunga nominal ini adalah dengan rupiah gitu. Ya. Coba saya tuliskan dulu. Bunga nominal ini dengan rupiah. Ya, jadi kalau yang ini bunga nominal ini adalah rupiah Rp. Kita rupiah berarti kita jadikan dia dulu rupiah 10% dikali 100 juta dikali hutangnya. Kalau yang ini yang R yang di sini, R yang ini ya teman-teman, R yang ini kita kerjakan dengan persentase. Jadi dengan persen seperti ini. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya. Jadi ini ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Rumus yang tanpa dengan. Beda yang paling signifikannya. Beda yang paling signifikannya, lihat di sini. Kalau dengan compensating balance, maka pinjaman harus dikurangi dengan saldo minimal. Ya, pinjaman harus dikurangi dengan saldo minimal. Jadi teman-teman kalau rumus ini biasanya saya pahami rumusnya. Saya nggak hanya menggunakan rumusnya, tapi saya pahami bagaimana rumus ini terjadi gitu. Supaya kalian bisa paham nanti bagaimana menggunakannya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah yang kita kenal dengan metode discount interest ya. Metode discount interest saya clear dulu all drawing-nya. Nah, sama untuk metode discount interest kita kenal apa namanya? Kita kenal untuk tanpa compensating balance dan dengan compensating balance. Rapiin dulu ininya, kayaknya masih ada masalah nih. Kurang rapi. Nah, bedanya apa nih? Bedanya bisa kelihatan juga kalau dengan compensating balance, kalau apa namanya? Kalau diskon interest tadi kan bunga dibayar di muka, berarti pokok pinjaman dikurangi dengan bunga. Kalau dengan compensating balance, pokok pinjaman dikurangi bunga, dikurangi lagi dengan apa? Saldo minimal. Kayak gitu ya, itu bedanya. Jadi bunga efektif itu bisa dihitung dengan compensating balance ataupun tanpa compensating balance, tinggal bagaimana nanti penyebutnya, Anda lihatnya. Jadi penyebutnya ini adalah pada dasarnya adalah uang kas yang kita bawa pulang. Ya, yang kita hitung tadi ini adalah cash tersedia. Jadi ini adalah cash tersedia. Cash. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah? Yakin sudah ya? Kalau sudah kita lanjutkan ke contoh soalnya. Kita akan masuk ke contoh soal ini. Ya. Contoh soal. Suatu perusahaan mendapatkan kredit dari bank komersial sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 14% untuk jangka waktunya 3 bulan. Tentukan tingkat bunga efektif kredit ini jika sistem penghitungannya dengan menggunakan simple interest dan diskon interest tanpa compensating balance. Dan simple interest dan diskon interest dengan compensating balance. Jadi ada dua cara ya. Tanpa yang pertama, yang kedua dengan compensating balance. Anda harus menghitung dengan simple interest dan diskon interest. Jadi ada berapa penghitungan nanti? Ada berapa? Ada 4 ya? Benar, ya, ada 4. Jadi simple tanpa compensating balance, diskon tanpa compensating balance, simple dengan compensating balance, dan diskon dengan compensating balance. Oke, bisa teman-teman dicoba? Kita cobain ya. Kita cobain, jadi jawaban soal. Jadi sebelum kita masuk jawaban soal, kita lihat dulu apa sih diketahui di sini. Apa diketahui? Nah, ini yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah, kita bisa lihat di soal, yang diketahui adalah kreditnya sebesar 100 juta. Maka kita tulis di sini pokok pinjaman adalah sebesar 100 juta. Ya, pokok pinjamannya besarnya 100 juta. Jangka waktu kreditnya adalah 3 bulan, tingkat bunganya. Bisa lihat di sini tingkat bunganya berapa tadi? 14%. Bunga nominal. Nah, ini yang saya bilang. Bunga nominal tadi bentuknya apa, teman-teman?
Rupiah, Bu. Rupiah, benar. Bentuknya adalah rupiah. Berarti kita harus hitung dalam bentuk rupiah yang namanya bunga nominal itu ya. Jadi bagaimana menghitung dalam bentuk rupiahnya? Ini yang harus Anda lakukan. 14% bunganya, dikalikan hutangnya 100 juta, dikalikan dengan berapa bulan dia kredit. Dia kreditnya adalah 3/12. Maka bunga nominalnya besarnya adalah 3,5 juta. Oke, kemudian compensating balance-nya berapa? Ada yang lihat di soal, compensating balance-nya berapa? Berapa besarnya? 20%. 20%. Berarti di sini 20% kali 100 juta, besarnya adalah 20 juta. Di mana uang 20 juta ini kita simpannya? Di perusahaan atau di bank? Di bank. Di bank. Bentuknya apa? Jaminan. Persen. Bentuknya bukan jaminan. Bentuknya apa? Persen. Bukan persen. Bentuknya tabungan, deposito, bisa seperti itu ya. Iya, Jadi compensating balance besarnya 20% dibentukkan dalam bentuk tabungan atau deposito yang diblokir oleh bank. Artinya boleh nggak kita nariknya? Nggak bisa kita nariknya. Itu digunakan sebagai jaminan oleh bank. Kayak gitu. Oke, sampai sini Anda bisa paham? Nah, sekarang coba dikerjakan dulu yang pertama. Simple interest. Ya, simple interest tanpa saldo minimal. Silahkan dikerjakan dulu. Pakai rumus yang mana tadi? Rumusnya hilang ya. R per Pakai rumus yang ini ya. 1 ditambah R per M dikurang 1. Pangkat M dikurang 1. R-nya berapa berarti? Ada yang bisa bantu saya? R-nya berapa? R-nya berapa teman-teman? Suara saya putus-putus nggak? 14%, Bu. Iya, Bu. Agak putus-putus suara saya ya. Iya, Bu. Banget, mengganggu sekali nggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. R-nya berapa? R-nya berarti 14%. Jadi Anda masukkan 1 ditambah 14% atau 0,14 ya. Jadi di sini R-nya adalah 14%. 14%, 0,14 dibagi M. M-nya berapa M-nya? 90. 90. Masa 90 M-nya berapa tadi? Kan 3,5 juta. Bukan, M. 3. 10 dibagi 9. M adalah 3 bulan, 360 dibagi periode pinjaman. Berarti 3/12. 360 dibagi berapa? Periode pinjaman. Ini ada rumusnya M. M adalah 360 dibagi Per 90. bagi 90. Berarti 90. M-nya berapa? 4. 4. Berarti 1 ya ditambah 14. R-nya adalah 14%. 0,14 ya. 0,14 Per 4. dibagi 4. ya. Terus 0,5. dalam kurung ya pangkat 4. Pangkat M. Pangkat Iya. 4. dikurang 1. 1. Oke, cara ngerjainnya gimana ini? Ada yang bisa? Cara ngerjainnya kalau saya biasanya adalah 0,14 saya bagi 4 dulu. Ditambah 1 di kalkulator, pangkat 4 dikurang 1.
dapat hasilnya teman-teman? Sudah dapat hasilnya? 75, Bu. Berapa hasilnya? 0,1475. 0,14 147523. 0,1475. Sebentar, saya share lagi share screen-nya. 14,7. Iya, 0,1475. Benar. Jadi teman-teman itu 1475. tadi. Oke, jadi yang pertama dengan metode simple interest tanpa compensating balance kita dapat hasilnya 0,1475 atau 14,75%, ya kan? Bang bilangnya berapa bunganya teman-teman? Bang bilangnya bunganya berapa? Menurut Bang bunganya adalah 14%. 14%. Ternyata yang Anda bayarkan berapa? 14,75. Lebih besar ya? Iya, Bu. Kenapa Iya, Bu. terjadi kira-kira? Karena kredit. Tidak hanya karena kredit, karena tadi bunganya harusnya dibayarkannya 1 tahun, tapi kita karena hutang kita hanya berapa bulan? 3 bulan, kita harus membayar lebih cepat. besar. Ya, karena kita lebih sedikit periodenya, kita harus membayar lebih cepat. Dalam kacamata peminjam, otomatis itu adalah sebuah biaya yang namanya biaya waktu. Kita harus kerja keras dalam waktu 3 bulan untuk melunasi pinjaman tersebut. Gitu ya. Jadi kalau Anda bayar setahun memang 14%. Kalau habis semakin kecil jangka waktu, semakin cepat Anda harus mengembalikan. Untuk kacamata peminjam dia menjadi lebih panjang. Oke, bisa ya. Sekarang kita kerjakan yang kedua. Yang kedua adalah tadi contohnya dimintanya adalah kita mengerjakan diskon interest tanpa compensating balance. Atau kita kerjakan dulu yang ini aja. Yang diskon interest tanpa compensating balance. Berarti kita pakai rumus yang mana? Yang ini ya. Kita pakai rumus yang ini. Teman-teman bisa kelihatan ya. Jadi bunga nominal. Bunga nominalnya berapa tadi? Bunga nominal itu yang bentuknya rupiah. Berapa tadi? 3,5 juta. 3,5 juta, benar. 3,5 juta. Ya. Pokok pinjamannya berapa? 100 juta. 100 juta. Bunga nominal lagi dikurangi lagi, berarti dikurangi 3,5 juta. Gitu ya, dikurangi 3,5 juta. M-nya berapa? M-nya 4. Nah, tadi ya 360 dibagi dengan 90 yaitu 4. Oke, Anda bisa kerjakan 1 ditambah bunga nominal dibagi pokok pinjaman dikurang bunga nominal pangkat 4 kurang 1. Jadi 3,5. Cara ngerjainnya 3,5 dibagi 96,5. Dapat hasilnya. Tambah 1. Tambah 1 dulu. Ada 1 di sini. Pangkatkan 4. Oh iya, Bu. Kurang 1. Ya. Jadi kerjakan kurang dulu 1, yang ini. Ya, Bu. Kerjakan dulu yang ini ya. Bunga nominal 3,5 dibagi 96,5 ditambah 1 pangkat 4 kurang 1. Itu langkah-langkah ngerjainnya pakai kalkulator. Sudah dapat hasilnya? Sudah dapat hasilnya?
Nah, minggu depan, jadi teman-teman yang hari ini belum bawa kalkulator, belum bawa alat untuk menghitung, jadi minggu depan ini ya, lebih siap lagi ya. Jadi saya akan Zoom paling nggak 1 jam aja untuk review materi, karena kita hitung-hitungan. Jadi supaya kalian bisa paham dulu, nanti habis itu boleh kalian belajar sendiri. Jadi jam 8 sampai jam 9 lah, kita review materi sebentar. Udah dapat hasilnya? Silahkan Fatmawati. Berapa Fatma? 0,155953, Bu. 0,1559 ini ya. 53. Kalau di saya 0,153163. Beda sedikit nggak apa-apa. Ya, ini terjadi karena mungkin penggunaan komanya. Jadi kalau Anda pakai seluruh koma, hasilnya ini. 15,3163. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan masuk ke yang berapa tadi? Ada jawabannya di bawah. Jadi teman-teman, nanti saya cuma ingin membuat teman-teman berlatih gitu ya. Oleh karena itu saya ngajarin dulu. Jadi selanjutnya yang ini ya. Selanjutnya yang mana? Simple interest dan discount interest dengan compensating balance. Ya, jadi kita akan menghitung dengan compensating balance. Kalau dengan compensating balance itu seperti apa? Nah, kita kerjain yang simple interest dulu. Yang simple interest dengan compensating balance berarti dia pinjamannya harus dikurangi dengan saldo minimal gitu. Jadi gimana nih cara masukin rumusnya? Kita tahu ya, berarti ini kira 1, bantuin saya, tambah berapa? Bunga nominalnya berapa? 3,5. 3,5 juta. Oke. Kemudian pinjaman bersihnya berapa sekarang? 100 juta. Ya, 100 juta dikurangi dengan 20 juta. 20 juta. 20 juta. Oke, berarti di sini adalah berapa namanya? 3,5 dibagi dengan 80 ya. Pangkat Ya, M, Bu. M-nya sama, yaitu 4. M-nya berapa? M-nya 4. 4 dikurang dengan 1. 1. Oke, nanti Anda bisa hitung sendiri ininya ya. Dengan metode simple interest, hasilnya ada di bawah sana. Hasilnya berapa tuh? Nanti dicobain. 18,68. 18,68. 68,23%. Hasilnya adalah 18,6823. Oke, satu lagi adalah dengan metode diskon pakai compensating balance. Nah, gimana tuh teman-teman? Kalau diskon dengan compensating balance, berarti kita pakai rumus yang diskon ada compensating balance-nya. Penyebutnya kita kurangi apa saja? Penyebutnya kita kurangi dengan bunga dan kita kurangi lagi dengan saldo minimal. Berarti 1, pakai yang ini ya rumusnya ya. Berarti 1 ditambah bunga. Bunganya berapa? 3,5. Bunganya adalah 3,5, benar. Kemudian pokok pinjamannya adalah 100 juta. Bunga nominalnya adalah 3,5. Saldo minimalnya adalah 20 juta. Ya, jadi dikuranginya lebih banyak lagi. Ini artinya pasti akan lebih mahal. Karena kenapa? Karena ini kan pembilang. Pembilang itu kan di bawah. Suatu angka dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasilnya pasti lebih besar. Benar nggak? Ya, jadi angka yang dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasilnya lebih besar. Maka di sini Anda bisa dapat hasilnya. Untuk metode discount interest dengan compensating balance, hasilnya adalah sebesar berapa nih? 19,5953. Oke. Jadi kalau kita ambil kesimpulan nih, tadi ada namanya metode simple, saya tulis R, ada metode diskon. Kemudian ada compensating, ada tanpa compensating, TC ya, tanpa compensating, ada yang pakai compensating. Kalau tanpa compensating, tadi kita bayar bunga besarnya berapa? 14,75%. 75%. Benar. Kalau misalnya dengan compensating, kita bayarnya berapa tadi?
18,68. Oke, kita ambil kesimpulan. Selanjutnya, kalau diskon interest tanpa compensating, kita bayarnya adalah 15,31 ya, 31%. Kalau dengan compensating jauh lebih mahal lagi, yaitu 19,59. Nah, ada yang bisa bantuin ke saya apa artinya ini? Ada yang bisa bantuin? Riko mungkin bisa bantuin, Riko? Yang mana, Bu? Ini, membaca tabel ini. Apa kesimpulan Riko? Hasil-hasil tuh, Bu. Iya, benar. Apa Uang kesimpulannya? dikembalikan ke bank, Bu. Iya. Jadi menurut Riko bagaimana nih hasil kesimpulannya ini? Jadi kalau kita bayar, misalnya kita mengambil kredit dengan metode simple interest tanpa compensating balance, kita bayar bunganya besarnya adalah 14,75. Kalau kita kredit dengan metodenya adalah diskon interest dengan compensating balance, kita bayarnya adalah 19,59. Kesimpulannya apa? Memakai diskon compensating balance lebih besar, Bu. Iya, lebih besar artinya lebih apa itu? Lebih untuk peminjam lebih mahal, lebih murah? Lebih mahal. Lebih mahal, ya. Jadi kalau misalnya bank meminta kita untuk membayar dengan menggunakan metode diskon dan dengan compensating balance, sebenarnya kita bayarnya jauh lebih mahal daripada bunga yang dia katakan. Gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Jadi Anda bisa lihat di sini. Kalau misalnya bank meminta kita membayar metodenya bunga dibayar di muka. Bunga dibayar di muka tadi apa namanya? Diskon interest. Diskon interest. Kalau bank udah memintanya adalah bunga dibayar di muka dengan compensating balance, sebenarnya Anda tidak bayar bunga sebesar 14%, tapi sebenarnya Anda bayarnya sebesar berapa? 14,75%. 19,59. Gitu. Jadi kalau misalnya bank meminta kita untuk membayar bunga di akhir dan tidak meminta compensating balance, sebenarnya kita bayar bunga berapa? 14%. 14,75. 14,75. Iya. Kalau bank meminta kita untuk membayar bunga di akhir dengan tanpa compensating balance, kita sebenarnya membayarnya adalah 14,75. Kalau bank meminta kita membayar bunga di depan tanpa compensating balance, sebenarnya kita membayarnya adalah 15,31. Kalau bank meminta kita untuk membayar bunga di awal dengan compensating balance, sebenarnya kita membayarnya adalah sebesar 19,59. Oke, sampai sana bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Mudah-mudahan bisa ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya biaya yang kita bayarkan itu tidak hanya biaya yang disebutkan oleh bank sebagai namanya biaya bunga itu saja, tapi kita harus memasukkan unsur waktu di sini. Semakin pendek jangka waktunya, biayanya semakin mahal. Kemudian yang kedua, kita juga harus memasukkan unsur apa lagi di sini? Uang yang tidak bisa kita gunakan atau yang kita sebut dengan compensating balance. Dari sini kita tahu namanya biaya efektif. Biaya efektif itu besarnya berbeda dengan biaya bunga ya. Berbeda dengan biaya bunga karena sudah memasukkan unsur tadi. Ada uang yang nggak bisa kita pakai. Ada waktu untuk membayar lebih cepat. Akhirnya nilainya berbeda. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nadia ada pertanyaan? Mevi? Nurul, Nia? Ada pertanyaan? Restu? Nggak ada. Oke, udah jelas semuanya Restu? Insya Allah sudah jelas. Oke, biar tambah jelas, karena kuliahnya hari ini sampai jam berapa kita kuliah hari ini?
10.30 ya. 10.30. Ya, 10.30 berarti kalian masih punya waktu untuk menyelesaikan tugas. Jadi selesaikan tugas sekarang juga untuk soal ini ya. Sama persis dengan tadi, saya langsung posting di ini ya. Saya langsung posting di e-learning. Silahkan Anda kumpulkan sekarang juga sampai bolehlah nanti sore. Tapi ini mengambil waktu kita untuk kuliah 4 SKS ya. Jadi untuk latihannya sama persis dengan yang kita kerjakan tadi, tinggal Anda latihan soal dengan ini sendiri, mencoba sendiri. Ada yang belum absen? Ada yang belum absen? Sudah absen semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya ya? Insya Allah sudah jelas semuanya. Jadi terima kasih untuk partisipasi kuliah hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di channel yang sama, di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi untuk review materi ya. Selain itu materi semuanya sudah saya share di e-learning. Silahkan Anda ikuti e-learningnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya kelasnya ya.